Pagi itu Damar datang sedikit lebih awal dari biasanya. Motor tuanya terasa lebih ringan setelah diservis, meski ia tahu itu hanya sementara. Ia memarkir kendaraan, membuka helm, lalu berdiri sejenak di depan gedung tempatnya bekerja. Nafasnya diatur pelan. Ada rasa lega kecil, tapi juga kekhawatiran yang belum sepenuhnya hilang. Ia masuk, menyalakan komputer, dan mulai bekerja seperti biasa. Rutinitas berjalan rapi. Data dicek, laporan disusun, email dibalas. Tangannya bergerak otomatis, seolah sudah hafal urutan pekerjaannya. Namun pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Sejak pagi, ia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Bukan masalah besar, hanya perasaan samar yang sulit dijelaskan. Sekitar pukul 10, suasana kantor mulai lebih hidup. Obrolan ringan terdengar di beberapa sudut. Ada yang membicarakan rencana liburan, ada yang membandingkan harga ponsel baru, ada pula yang bercanda soal tempat nongkrong terbaru. Damar mendengarnya tanpa benar-benar ikut masuk ke dalam percakapan. Ia tidak menutup diri, tapi juga tidak merasa punya bahan untuk dibagikan. Hidupnya tidak sedang menarik untuk diceritakan. Menjelang jam istirahat, notifikasi ponsel Damar berbunyi. Sebuah pesan masuk dari grup lama, teman sekolahnya dulu. Salah satu dari mereka mengirim foto, reuni kecil di sebuah kafe. Wajah-wajah yang familiar, senyum lebar, pakaian rapi. Damar menatap layar cukup lama. Ia mengenali hampir semua orang di foto itu. Teman sebangku, teman main, teman belajar. Dulu mereka berada di titik yang sama. Duduk di kelas yang sama, bercita-cita dengan nada yang hampir serupa. Sekarang, jalan hidup mereka terlihat berbeda. Ada yang sudah menikah. Ada yang bekerja di perusahaan besar. Ada yang terlihat mapan. Damar tidak tahu pasti kehidupan mereka, tapi foto itu cukup untuk memunculkan satu perasaan yang tidak nyaman, tertinggal. Jam istirahat tiba. Damar mengambil bekalnya dari tas. Seperti biasa, ia memilih duduk di sudut yang agak sepi. Nasi, sayur, dan lauk sederhana. Ia membuka tutup wadah, lalu makan perlahan. Di seberang ruangan, beberapa rekan kerja berkumpul. Mereka tertawa, membuka ponsel, membandingkan pesanan makanan online. Suara mereka ramai, hidup, penuh energi. Nanti pulang kerja nongkrong, yuk. Aku sih gas, tapi nunggu gajian dikit lagi. Tenang, traktiran. Ia mengunyah makanannya tanpa ekspresi berlebihan. Bukan karena iri, tapi karena sadar. Ia tahu, jika ikut, ia harus mengorbankan sesuatu. Dan akhir-akhir ini, ia terlalu sering berkorban. Ia membuka ponsel, berpura-pura sibuk. Namun yang muncul justru pesan dari ibunya. Kabar sehat, Le? Jangan lupa makan. Damar tersenyum tipis. Pesan sederhana itu terasa hangat. Ia membalas singkat, tidak ingin membuat ibunya khawatir. Di tengah jam istirahat yang seharusnya menjadi waktu rehat, pikirannya justru penuh. Ia kembali melihat foto reuni tadi. Tangannya hampir mengetik balasan di grup, tapi kemudian berhenti. Apa yang harus ia tulis? Halo, aku baik-baik saja, terasa tidak jujur. Maaf belum bisa datang, terasa tidak perlu. Akhirnya, ia hanya membaca tanpa berkomentar. Jam istirahat selesai. Damar kembali ke meja kerjanya. Pekerjaan menunggu, dan itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia kendalikan saat ini. Sore hari, sebuah kejadian kecil terjadi. Seorang rekan kerja yang lebih muda darinya mendapat pujian dari atasan. Pekerjaannya dianggap rapi dan cepat. Orang-orang bertemu, namun di dalam, ada rasa asing. Bukan iri, melainkan pertanyaan yang muncul tanpa diundang. Aku sudah sejauh ini, tapi kenapa rasanya diam di tempat? Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia tahu, hidup bukan lomba lari cepat. Tapi tetap saja, ada hari-hari ketika perbandingan datang tanpa diminta. Selesai kerja, Damar berkemas. Ia melirik kalender di ponselnya. Tidak ada acara. Tidak ada rencana. Seperti biasa. Di perjalanan pulang, langit cerah. Jalanan ramai, tapi tidak macet.
Motor berjalan stabil. Namun pikiran Damar kembali ke satu titik, masa depan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, tanpa suara. Apa aku akan begini terus? Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban cepat. Ia hanya menggantung, seperti awan di langit sore. Malam tiba. Di kontrakan, Damar makan malam sederhana. Setelah itu, ia duduk di depan laptop, membuka catatan lama. Isinya berantakan. Ada rencana yang belum jalan, ide yang belum berani dicoba, mimpi yang belum tahu caranya. Ia membaca satu persatu. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengingat bahwa ia pernah punya harapan. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Damar menutup laptop. Ia berdiri, menatap jendela kecil di kamarnya. Di luar, suara motor lewat, orang-orang berbincang, hidup berjalan seperti biasa. Dan di dalam kamar sempit itu, seseorang sedang belajar menerima satu hal penting. Tidak semua perjuangan terlihat, dan tidak semua kemajuan dirayakan. Sebelum tidur, Damar mengambil ponsel lagi. Ia membuka grup lama itu. Foto reuni masih ada. Kali ini, ia tidak menatapnya lama-lama. Ia mengetik satu kalimat sederhana. Semoga kita semua tetap sehat dan terus jalan di pilihan masing-masing. Ia mengirimnya, lalu meletakkan ponsel. Lampu dimatikan. Dalam gelap, Damar berbaring. Hatinya masih terasa berat, tapi tidak kosong. Ia tahu, hidupnya mungkin belum terlihat berhasil di mata orang lain. Tapi ia masih ada di sini. Masih berusaha. Masih berjalan. Dan untuk saat ini, itu cukup. Karena setiap orang punya waktu sendiri untuk sampai.